sebesar 1 unit, yakni 1%, maka ceteris paribus atau tingkat partisipasi angkatan kerja diperkirakan akan menurun rata-rata sekitar 0,65%. Angkatan kerja sebesar rata-rata 0,65% yang barangkali menunjukkan bahwa efek tenaga kerja berkurang lebih dominan. Kita mengatakan secara rata-rata karena keberadaan variabel galat itu sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya membuat hubungan antara tingkat partisipasi angkatan kerja dan angka pengangguran menjadi tidak begitu tepat. Sedangkan nilai 69,99 ini maksudnya adalah nilai sebesar 69,99 menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja akan sebesar kira-kira 69,99% apabila angka pengangguran sebesar 0. Nah, dalam hal ini sekitar 69,99% penduduk sipil usia kerja akan memasuki angkatan kerja apabila angka pengangguran sebesar 0 atau yang disebut kondisi kesempatan kerja penuh atau full employment. Langkah berikutnya adalah memeriksa kecocokan model atau pengujian spesifikasi model. Jadi kita mau melihat seberapa cocokkah model kita yang sudah kita buat. Memang benar bahwa orang akan mempertimbangkan kondisi pasar tenaga kerja itu yang diukur dengan angka pengangguran sebelum memasuki pasar tenaga kerja. Jadi contohnya pada tahun 82 di mana pada tahun tersebut terjadi resesi. Jadi angka pengangguran sipil di Amerika Serikat itu mencapai sekitar 9,7%. Bandingkan dengan angka pengangguran pada tahun 2001 yang hanya sebesar 4,8%. Nah, orang mungkin lebih tidak tertarik masuk ke dalam pasar tenaga kerja pada saat angka pengangguran mencapai 9% dibandingkan pada waktu angka pengangguran sebesar 5%. Akan tetapi, ada faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk masuk ke dalam angkatan kerja. Contohnya, tingkat upah atau pendapatan per jam yang berlaku di pasar tenaga kerja juga merupakan variabel penentu yang penting. Setidaknya dalam jangka pendek, tingkat upah yang lebih tinggi dapat menarik lebih banyak pekerja ke dalam pasar tenaga kerja dengan asumsi bahwa semua hal lain tidak berubah atau ceteris paribus. Nah, untuk mengetahui bobot dari variabel tersebut, kita juga akan menggunakan data tentang rata-rata pendapatan real per jam, di mana pendapatan real itu dihitung berdasarkan harga konstan pada tahun 1982. Nah, ini samaannya seperti yang ini. Tingkat partisipasi angkatan kerja ditambahkan dengan angka pengangguran dan rata-rata pendapatan real per jam. Nah, persamaan ini merupakan salah satu contoh model regresi linear berganda. Berbeda dengan persamaan yang di atasnya, itu merupakan salah satu contoh model regresi linear sederhana. Nah, dalam model regresi dua variabel ada satu variabel bebas, sedangkan dalam model regresi berganda ada beberapa variabel bebas atau banyak. Perhatikanlah bahwa dalam model regresi berganda, persamaan yang kedua itu kita juga memasukkan faktor gangguan acak atau yang kita sebut dengan galat, karena berapapun jumlah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model tidak akan mampu untuk menjelaskan sepenuhnya tentang perilaku variabel tak bebas. Berapa banyak variabel yang dimasukkan ke dalam model regresi berganda merupakan keputusan yang harus diambil peneliti dalam situasi tertentu. Tentu saja, teori ekonomi yang mendasarinya akan menjelaskan variabel-variabel apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam model. Akan tetapi, ingatlah, selalu ada yang telah diuraikan terdahulu bahwa regresi tidak menjelaskan hubungan sebab akibat. Teori yang relevan haruslah menentukan apakah satu atau lebih variabel bebas memiliki hubungan sebab akibat dalam variabel tak bebas dengan variabel tak bebas. Nah, berdasarkan ini kita juga menggunakan taksiran. Jadi, untuk regresi berganda ini juga kita menggunakan taksiran. Nah, taksirannya sudah kita temukan di bawah sini. Nah, hasil ini menarik. Kenapa menarik, teman-teman? Karena kedua koefisien kemiringan bentuk bernilai negatif, yaitu angka partisipasi bernilai angka pengangguran bernilai negatif dan rata-rata pendapatan real per jam juga negatif. Koefisien angka pengangguran negatif menunjukkan bahwa ceteris paribus atau yakni menganggap pengaruh dari rata-rata pendapatan per jam itu tetap tidak berubah. Kenaikan angka pengangguran sebesar 1% akan menyebabkan secara rata-rata penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 0,67%. Yang mungkin sekali lagi mendukung hipotesis tenaga kerja berkurang. Sebaliknya, dengan menganggap pengaruh angka pengangguran itu tetap tidak berubah, kenaikan rata-rata pendapatan per jam sebesar $1 akan menyebabkan secara rata-rata penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 1,4%. Apakah koefisien pendapatan
rata-rata pendapatan per jam ini yang bernilai negatif masuk akal dari sisi teori ekonomi. Apakah kita tidak mengharapkan koefisien bernilai positif? Semakin tinggi pendapatan per jam, maka akan semakin tinggi pula daya tarik pasar tenaga kerja. Namun, demikian kita dapat membenarkan koefisien yang negatif dengan mengingat konsep kembar dari mikroekonomi, yaitu efek pendapatan dan efek substitusi. Model mana yang akan kita pilih? Apakah persamaan yang di atas, persamaan pertama yang ini, ataukah persamaan yang ini? Nah, karena persamaan yang di bawah yang kedua itu mencakup pula persamaan yang pertama. Dan karena persamaan tersebut memuat dimensi tambahan, yaitu penghasilan atau rata-rata pendapatan per jam ke analisis, maka kita bisa memilih persamaan yang kedua. Namun, persamaan yang pertama itu mengasumsikan akan berhenti sampai di mana? Mengasumsikan secara implisit bahwa variabel-variabel lain di luar angka pengangguran dipertahankan itu konstan. Sebagai contoh, partisipasi angkatan kerja mungkin tidak tergantung pada kekayaan keluarga.